Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Adinda Mustarsida dari kelas Akuntansi A akan mempresentasikan mengenai hire supply atau biasa disebut penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka semakin sedikit pula jumlah barang yang ditawarkan. Jenis penawaran. Jenis penawaran ada dua. Yang pertama, penawaran individu. Yang kedua, penawaran pasar. Penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh seorang penjual atau produsen pada jangka waktu, tempat, dan tingkat harga tertentu. Penawaran pasar. Penawaran pasar adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh beberapa orang produsen atau sekelompok penjual pada waktu, tempat, dan tingkat harga tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama, harga barang. Harga barang menjadi faktor utama besar kecilnya sebuah penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang akan dilakukan oleh konsumen. Kedua, jumlah penjual. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Misalnya, jika suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah tersebut akan tinggi. Yang ketiga, bencana alam. Jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil suatu produk, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawarannya. Yang keempat, harga barang pengganti. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan, karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Contohnya, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya, yaitu teh, terlihat lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Yang kelima, biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang diproduksi juga akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Yang keenam, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang akan ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Kemajuan teknologi menimbulkan dua efek, yaitu produksi dapat ditambah dengan lebih cepat dan biaya produksi semakin murah, sehingga keuntungan bertambah tinggi. Yang ketujuh, pajak dan perkiraan harga. Pajak, yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk, sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka permintaan akan berkurang, sehingga penawaran juga akan berkurang. Perkiraan harga. Perkiraan harga di masa datang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Yang ke-8 dan 9,
Kebijakan pemerintah dan situasi politik. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi komoditas pasar. Misalnya, kebijakan kenaikan bea cukai atau penghapusan bea cukai. Situasi politik. Situasi politik dalam suatu negara juga mempengaruhi penawaran. Jika suatu negara dalam situasi politik yang kritis, maka semakin tinggi penawaran pasar. Untuk selanjutnya adalah kurva dan tabel penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Contohnya sebagai berikut. Harga 12.000, sedangkan jumlah yang ditawarkan 120. Harga 14.000, sedangkan jumlah yang ditawarkan 140. Harga 16.000, sedangkan jumlah yang ditawarkan 160. Harga 18.000, sedangkan jumlah yang ditawarkan 180. Harga 20.000, sedangkan jumlah yang ditawarkan 200. Kesimpulannya adalah perbandingan harga dan jumlah yang ditawarkan itu sangat berpengaruh. Selanjutnya adalah pergerakan penawaran. Sebuah kurva dapat dikatakan mengalami pergerakan apabila perubahan yang terjadi disebabkan oleh naik turunnya harga barang atau jasa. Contoh pergerakan kurva penawaran. Dari kurva penawaran di samping diketahui bahwa harga es krim naik dari $1 menjadi $3. Peningkatan harga es krim ini mengakibatkan jumlah penawaran es krim bertambah dari 1 menjadi 5. Dan terjadi pergerakan sepanjang kurva penawaran, yaitu dari titik A ke titik C. Terakhir, pergeseran penawaran. Sebuah kurva dapat dikatakan mengalami pergeseran apabila perubahan yang terjadi disebabkan oleh perubahan ceteris paribus dan bukan karena perubahan harga barang atau jasa. Contoh pergeseran kurva penawaran. Adanya teknologi dapat meningkatkan produktivitas produsen sehingga dengan jumlah faktor produksi tetap, produsen dapat memproduksi lebih banyak barang dibanding sebelum menggunakan teknologi. Akibatnya, jumlah barang yang ditawarkan meningkat dan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.